Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 72114192226. Di sini saya akan membahas sedikit tentang keamanan informasi dan selamat menonton. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama itu ada keamanan informasi. Itu digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada manajemen keamanan informasi. Itu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis. Jabatan Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan itu digunakan untuk individu di dalam organisasi, biasanya anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama ada kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Selanjutnya ada manajemen keamanan informasi. Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua ada mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Dan yang ketiga ada menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang keempat, yang terakhir ada mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Selanjutnya ada ancaman keamanan informasi. Itu ada satu orang, kedua organisasi, dan yang ketiga mekanisme. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan bersifat disengaja dan tidak disengaja. Selanjutnya ada ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal itu bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Dan yang ancaman eksternal itu ada misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan atau disebut juga pesaing usaha. Selanjutnya ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis ancaman. Malicious software atau malware terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Fungsi-fungsi tersebut dapat menghapus file atau menyebabkan sistem tersebut berhenti. Terdapat beberapa jenis peranti lunak yang berbahaya, yakni ada virus, dan yang kedua ada worm, yang ketiga ada Trojan horse, dan yang keempat ada adware, dan yang kelima ada spyware. Selanjutnya di sini ada resiko keamanan informasi. Itu yang pertama ada interruption, ancaman terhadap availability, yaitu data dan informasi yang berada dalam sistem komputer yang dirusak dan dibuang sehingga menjadi tidak ada atau menjadi tidak berguna. Yang kedua ada interception, merupakan ancaman terhadap stray, yaitu orang yang tidak berhak mendapatkan akses informasi dari dalam sistem komputer. Dan yang ketiga ada modification, itu merupakan ancaman terhadap integritas, yaitu orang yang tidak hanya berhasil mendapatkan akses, melainkan juga dapat melakukan pengubahan terhadap informasi. Dan yang keempat, itu terakhir ada fabrication, yaitu orang yang tidak berwenang meniru atau memalsukan suatu objek ke dalam sistem. Selanjutnya ada pengendalian teknis. Itu adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama identifikasi pengguna, yang kedua autentikasi pengguna, dan yang ketiga otorisasi pengguna. Selanjutnya ada sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan.
Selanjutnya di sini ada firewall, itu suatu virtual yang membatasi aliran data antara titik-titik pada suatu jaringan-jaringan. Biasanya antara jaringan internal perusahaan dan internet itu berfungsi sebagai penyaring aliran data, penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan terhadap dan internet. Selanjutnya di sini ada pengendalian kriptografis, itu data dan informasi yang tersimpan dan transmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Selanjutnya ada pengendalian fisik, itu peringatan yang pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Perkembangan seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih, yaitu dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai, dan alat penjaga keamanan. Selanjutnya ada pengendalian formal, itu mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan diharapkan dan dapat berlaku dalam jangka panjang. Selanjutnya di sini ada pengendalian informal, itu mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Selanjutnya di sini ada pentingnya keamanan sistem. Sistem informasi itu diperlukan karena yang pertama ada teknologi komunikasi modern yang membawa beragam dinamika dari dunia nyata ke dunia virtual. Yang kedua, kurangnya keterampilan pengamanan yang dimiliki oleh pemakai. Dan yang terakhir, ketiga, ada untuk menjaga objek kepemilikan dari informasi yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya di sini ada dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Selanjutnya ada manajemen keberlangsungan bisnis. Itu merupakan aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi kegangguan sistem informasi. Subrencana yang umum mencakup yang pertama ada rencana darurat atau emergency plan, terdiri dari cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Contohnya alam bencana dan prosedur evakuasi. Dan yang kedua ada rencana cadangan, itu menyediakan fasilitas komputer cadangan yang bisa dipergunakan apabila fasilitas komputer yang biasa hancur atau rusak hingga tidak bisa dipergunakan. Dan yang ketiga ada rencana catatan penting atau vital records plan, itu merupakan dokumen kertas, mikrofilm, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk menentukan bisnis perusahaan. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.